Washington News and Talk. Pemerintah Kota Solo resmi mengesahkan perda mengenai pemilik kendaraan roda 4 harus memiliki garasi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan. Dalam perda tersebut, pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi dan memarkir mobilnya di pinggir jalan akan diberikan denda hingga Rp1.000.000. Efektifkah peraturan ini? Kita akan jumpai Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad SSIT MM. Pak Taufik, benar ya, sudah ada perda yang berkaitan dengan pemilik kendaraan ya roda 4 harus memiliki garasi, begitu Pak? Atau bagaimana sebenarnya narasinya? Ya, betul Mas. Selamat siang semuanya untuk pendengar Radio Cinta Semarang. Kota Surakarta sudah mengesahkan perda tentang penyelenggaraan perhubungan. Itu yang nomor 10 tahun 2022 kemarin yang disahkan akhir tahun kemarin. Itu memang perda secara makro, itu yang terkait tata kelola perhubungan di Kota Surakarta. Salah satunya itu di pasal 88 itu mengatur masalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki garasi yang bisa menyimpan semua kendaraan yang dimiliki. Itu sasarannya untuk pengusaha bus, pengusaha truk, termasuk pengusaha-pengusaha yang lain yang memiliki armada banyak seperti itu. Terus yang pasal yang kedua untuk personal, untuk masyarakat itu wajib menyimpan kendaraan di garasi atau menyimpan kendaraannya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah itu yang pasalnya bunyinya seperti itu Mas. Ini kenapa pemerintah Kota Surakarta menetapkan regulasi itu karena memang banyak sekali permasalahan di lapangan, terutama pada jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan kampung yang notabene lebar jalannya itu tidak bisa digunakan untuk parkir, untuk simpangan, tapi faktanya ya memarkirnya di jalan. Jadi terjadi permasalahan di lingkungan seperti itu. Jadi makanya dengan legislatif kemarin kita sepakat mengatur masalah hal kepemilikan garasi atau penyimpanan kendaraan ini. Gitu Mas. Baik. Ini perda memang disahkan memang karena banyak keresahan yang muncul Pak, atau bagaimana sebenarnya Pak? Iya betul, karena banyak permasalahan, banyak aduan ke kami. Artinya ini memang menjadi salah satu permasalahan di masyarakat yang harus kita carikan regulasi, aturannya seperti apa kan gitu kan, seperti itu. Baik, dari adanya perda ini nanti harapannya apa yang terjadi? Apa ketertiban atau seperti apa yang akan terjadi di kawasan Solo? Ya betul, tujuan semuanya adalah ketertiban. Ya. Ya, memang namanya regulasi diterbitkan ini kan memang banyak sekali ya pro kontra ya, saya kira biasalah seperti itu. Tapi intinya dari pemerintah ini kan menyusun regulasi ini ya untuk layanan publik semuanya gitu kan, untuk kepentingan bersama gitu ya. Intinya ya tentunya mempunyai tujuan yang dalam skala yang lebih besar gitu loh. Ini yang mau kita tuju untuk itu, seperti itu. Karena kalau kemarin kita belum punya regulasi seperti ini ya kita repot mengaturnya. Tapi ada ketetapan regulasi, ya ini regulasinya seperti ini kan, seperti itu Mas. Iya. Ini untuk berlaku untuk semua orang yang memiliki kendaraan di semua wilayah atau di klasifikasi di jalur-jalur tertentu Pak? Semisal di gang atau begitu atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya memang ini, maka saya sampaikan ini kan masih di perda ya. Ini ketentuannya masih makro. Itu kalau di perda memang nanti ketentuan teknisnya dan termasuk pelaksanaan penindakannya kan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. Nah ini kami juga masih tahapan penyusunan dan juga tahapan sosialisasi ke masyarakat. Artinya kami juga banyak sekali syarat masukan dari masyarakat yang menjadi masukan ke kami dalam penyusunan aturan yang lebih teknisnya dalam peraturan wali kota nantinya. Itu Mas. Begitu ya. Ada sanksi tidak bagi masyarakat yang kemudian melanggar aturan ini Pak, perda ini Pak? Di perda itu ada. Jadi memang sanksinya itu bertahap ya. Dari teguran, kemudian peringatan, sampai ke pelaksanaan denda. Dendanya itu dari 100.000 sampai 1 juta. Seperti itu. Iya. Bagaimana kalau kemudian kalau bahasa Jawanya udah kadung Pak? Ini bagaimana Pak bagi masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki garasi, tidak memiliki garasi tapi punya mobil, sedangkan mereka barangkali ada, misal di gang-gang itu ada kantong-kantong yang
fasum yang mereka gunakan untuk parkir mobil. Ini bagaimana, Pak? Nah itu Mas, makanya ini yang baru kita susun saat ini. Kan kemarin kita sampaikan dalam beberapa media ya, artinya kita juga sepakat dengan legislatif, kita masa sosialisasi ini kan 1 tahun. Nah sosialisasi ini kan juga menyusun rule modelnya seperti apa. Artinya misalnya gini, kita kemarin sudah mengumpulkan 54 kelurahan se-Kota Solo. Kita minta input, saran, masukan dari kelurahan-kelurahan wilayah itu. Kira-kira yang di lapangan itu permasalahan konkretnya seperti apa, kan itu kan. Ya kemarin banyak juga input ke kami. Intinya misalnya di komplek perumahan yang di Solo Utara Mojosongo. Kami itu ada fasilitas umum, Pak. Jadi kayak kalau di komplek perumahan kan biasanya ada kan kayak fasumnya itu kan. Nah itu kesepakatan dengan warga semuanya, RT RW-nya itu pinggir-pinggirnya itu dijadikan parkir bersama. Jadi ada peneduhnya seperti data, ya api semuanya. Terus kemudian fasumnya tetap berlaku, tetap berfungsi, tidak mengurangi fungsi fasumnya. Kayak lapangan juga masih berfungsi, dan sebagai ruang terbuka hijau juga masih berfungsi. Nah itu yang mau kita skemakan, artinya nanti untuk komplek-komplek atau kampung-kampung, yaitu yang sekiranya role model itu bisa diterapkan seperti itu. Termasuk memang juga banyak informasi ke kami sekarang di kampung-kampung itu banyak namanya rumah kos mobil. Nah itu yang banyak juga. Artinya dengan sekarang tingkat perekonomian masyarakat ya mungkin mulai meningkat, masyarakat semuanya mungkin memiliki kendaraan masing-masing. Lah ini tidak ada parkir, itu mungkin rumah-rumah yang punya rumah besar, punya lokasi yang tidak terpakai itu istilahnya disewakan untuk sewa kos mobil, bahasa seperti itu. Nah ini yang baru kita petakan ini Mas. Jadi harapannya ya nanti menjadi percontohan dari daerah-daerah yang lain seperti itu. Iya baik. Ini berarti memang aturannya masih ada jangka waktu masyarakat untuk barangkali untuk menyesuaikan, berbenah, karena masih ada sosialisasi hingga 1 tahun ke depan begitu ya, Bapak? Iya betul. Karena memang ini kan bukan artinya regulasi ditetapkan langsung dilakukan penegakan. Nabrak itu nggak mungkin. Kita kan nggak mungkin juga kan masyarakat tentunya, dan ini juga perlu persiapan, perlu konsolidasi juga di tingkat kampung, di tingkat perumahan kan seperti itu Mas. Baik. Ini kalau melihat respon masyarakat bagaimana Pak? Sudah mendengar belum masyarakat ada respon berkaitan perda ini? Banyak yang merespon ke kami, baik itu melalui WA langsung atau medsos kami. Ya banyak yang pro, kontra juga banyak. Artinya yang setuju juga mendukung juga banyak. Artinya harapannya kalau setuju ya harapannya dengan regulasi ini harapannya ya Solo ke depan lebih tertib seperti itu. Karena memang kadang seperti itu kadang menjadi perselisihan antara tetangga, ya, antar warga, parkirnya di jalannya nggak bisa dilewati, mau di gimana, mau sanksi yang nggak bisa, belum ada regulasinya lah seperti itu. Ya harapannya ke depan bisa lebih tertib, semua tujuannya itu Mas. Iya baik. Harapannya memang demikian Pak. Ini memang tertib, tapi juga masyarakat tidak terlalu menyusahkan ya. Tapi kalau dilihat secara pemetaan di Solo begitu, ini bagaimana Pak sih pemetaannya, kira-kira daerah mana yang dikira punya prediksi memang nanti cukup padat nanti untuk ada penertibannya atau bagaimana? Sudah ada pemetaan belum kira-kira? Ya, ini masih berjalan Mas. Jadi ini tim kami masih melakukan inventarisir ke wilayah semuanya. Artinya dari aduan-aduan yang banyak masuk ke kami itu kita petakan. Artinya apakah di situ jalan kampung semuanya memiliki mobil semuanya, atau jalannya jalan lingkungan lebarnya hanya 3 meter. Nah ini yang masih kita petakan. Artinya kalau itu nanti ternyata di situ di wilayah itu ada lahan milik pemerintah yang dikelola oleh wilayah misalnya. Nah itu yang nanti akan kita usulkan menjadi tempat parkir bersama tadi seperti itu. Atau juga nanti kita juga bekerja sama mungkin dengan pihak swasta ya, atau pemilik tanah atau rumah di sekitar situ yang sekiranya bisa digunakan untuk
semacam itu tadi kos mobil, itu yang nanti akan kita kembangkan seperti itu. Oke, baik. Terakhir barangkali Pak Barna ada pesan ya buat masyarakat terutama yang mendengarkan siaran kita, karena kita juga siaran streaming dan juga online di Instagram. Apa kemudian pesan bagi masyarakat berkaitan dengan perda ini ke depan, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini, kalau terkait perda kami ini kan terkait perda penyelenggaraan perhubungan ya, kita bicara secara makro tata kelola perhubungan. Memang saat ini kan permasalahan kalau di kami kan di Kota Solo ya, di Kota Solo ini kotanya luas wilayahnya hanya 46 km persegi, jumlah penduduknya itu 560.000, itu sesuai KTP, tapi kalau siang itu hasil survei ada 2 juta pergerakan yang masuk Kota Solo. Itu artinya kalau semua masih mengandalkan dalam pergerakannya atau aktivitas hariannya masih menggunakan kendaraan pribadi, ya itu memang akan menjadi permasalahan seperti itu. Jadi kalau himbauan saya, kalau di Kota Surakarta kami sudah menyiapkan layanan public transport yang di branding Batik Solo Trans. Kalau rumahnya, kantornya, sekolahnya sudah dilalui layanan ini, tolong itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan pelayanannya operasional. Itu salah satu untuk mengurangi kemacetan di Kota Surakarta. Kemudian yang kedua, kalau masyarakat pemilik kendaraan pribadi tadi dalam beraktivitas tetap menggunakan kendaraan pribadi, ya tolong juga artinya ketentuan masalah wajib memiliki garasi itu juga harus dipersiapkan seperti itu. Jangan sampai garasi nggak punya tapi mobilnya satu rumah 2, nah seperti itu kan akan jadi permasalahan. Jadi saya kira kalau ini sengkuyung bersama dari masyarakat, pemerintah, saya yakinlah kesadaran semuanya nanti Kota Solo ataupun kota yang lain menjadi lebih tertib, menjadi lebih lancar, dan tentunya ya untuk tata kelola kota menjadi lebih baik lagi. Itu Mas dari saya. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Taufik. Semoga nanti perdanya lancar, bisa diterima masyarakat dan Kota Solo semakin tertib, semakin bagus ya Pak, karena banyak masyarakat yang pasti akan rindu ke Solo untuk berwisata Pak. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih, siap. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad SSI TMM. Sinta Semarang News and Talk.